Eh, masih ada yang belum hadir ya, tapi tidak apa-apa ya. Karena kita ini unsinkronos ya. Oke, tidak apa-apa. Untuk Pak Arwan, apa bisa kita mulai Pak Arwan? Silakan, Dok. Baik ya. Jadi adik semua selamat siang ya. Semoga tidak bosan dan tetap menarik di hati kalian program KMMI ini. Maka kali ini saya kebagian untuk memberikan pengantar tentang bagaimana kita melakukan pertolongan pertama pada kasus-kasus olahraga, kasus-kasus cedera olahraga. Nanti kalian sekali lagi ketemu dengan saya, ada satu skill yang videonya lagi dibikin di Prabu Muli ya, belum selesai, yaitu nanti skill demo tentang pemasangan alat proteksi. Alat-alat proteksi pada saat kita mendapati pasien atau orang-orang atau saudara kita, kakak kita, adik kita, teman kita yang mengalami cedera otot pada saat dia berolahraga ya. Namun sebelum itu izinkan saya untuk memberikan materi yang lebih mendasar dari itu. Jadi bukan skill ya. Jadi saya akan memberikan pengetahuan dulu kira-kira apa yang harus dilakukan oleh orang awam. Ya, orang awam ya, bukan oleh dokter. Ya, bukan oleh perawat yang terlatih, tapi orang-orang biasa yang ada di sekitar kita yang melihat teman sebelahnya, kakaknya, adiknya, omnya, tantenya, ayahnya, ibunya mengalami masalah pada saat berolahraga. Ya, mungkin kalian pernah melihat di video-video di YouTube atau beredar di media sosial, di WA, itu ada orang yang pada saat lagi lari tiba-tiba jatuh tersungkur, tidak bangun-bangun lagi, ya. Nah, seandainya kalian ada di sekitar orang tersebut, mungkin kalian kalau dipahami sudah memiliki pengetahuan yang baik tentang bagaimana penanganan kasus-kasus itu, bisa memberikan pertolongan, gitu, ya. Bisa memberikan pertolongan. Nah, baik. Jadi kita mulai saja. Jadi untuk di Indonesia, apa saja yang paling banyak terjadi ya yang menimpa orang yang setelah dia berolahraga? Ya, gangguan-gangguan apa saja yang terjadi? Ya, rata-rata ada 3 hal yang sering terjadi untuk orang-orang yang sedang berolahraga atau setelah berolahraga di Indonesia. Yang pertama, gangguan akibat berolahraga di tempat yang panas dan lembab. Ya, kan kita termasuk negara tropis, negara dengan suhu yang tinggi, ya, dan kelembapannya tinggi juga. Ya. Kemudian orang olahraga bisa mengalami trauma, kecelakaan, apalagi pada olahraga-olahraga yang risiko kecelakaannya tinggi seperti sepeda, ya, balap motor atau bertinju, ya, olahraga bela diri, itu risiko traumanya tinggi. Kemudian yang juga paling banyak terjadi adalah orang-orang yang setelah berolahraga ternyata terkena serangan jantung, ya, akibat gangguan jantung. Nah, itu 3 hal itu yang akan kita bahas bersama, ya. Oke, jadi adik-adik semua, prinsip dasarnya adalah kalian itu kalau bertemu dengan orang yang tadi mengalami kasus kejadian, apakah dia pingsan, ataukah dia kecelakaan,
ya, atau dia kesakitan di lapangan, maka kalian harus melihat dulu gitu. Orang ini sebentar lagi bisa meninggal dunia atau tidak. Itu yang harus kalian bedakan dulu. Ini bakal meninggal dunia apa enggak gitu. Ya, contohnya apa? Kasus-kasus orang yang bisa meninggal dunia. Ayo, siapa yang bisa sebutkan? Izin dokter. Hmm. Saya Haris dokter. Mungkin serangan jantung dokter. Nah, serangan jantung. Ya. Iya. Apalagi yang bisa meninggal dunia? Dokter, Silakan. Siapa? dokter, Heeh. terjadinya shock seperti itu dokter. Shock, ya, dia mengalami shock, boleh ya. Dampak sali serangan jantung juga bisa shock. Kecelakaan juga bisa shock. Apa lagi? Ayo. Izin dokter, Ya, silakan Febrianti. asma atau sesak napas dokter. Iya, dia mengalami gejala yang sudah ada penyakit lama, tiba-tiba muncul lagi ya, sesak nafas, asma. Oke. Ada lagi? Kalau dia naik sepeda bisa apa tuh? Bisa meninggal dunia. Jatuh dokter. Jatuh, terus jatuhnya terkena apa? Benturan dokter. Benturnya terkena di mana? Kalau di kepala mungkin bisa Nah, pendarahan. ya, di Terus kepala ya. iya, Jadi dokter. Jadi ada juga orang kejadian terkena serangan jantung, sudah ada penyakit lama atau cedera di kepala, itu bisa meninggal ya kalau tidak ditolong segera. Nah, ini masuk kelompok atas ini. Nah, kalian harusnya bisa melatih diri melakukan tindakan yang disebut dengan basic life support. Bagaimana kita menolong nyawanya si pasien tadi atau orang yang sakit tadi. Basic life support-nya dilakukan di lapangan. Disebut basic. Basic itu artinya dasar. Yang bisa dikerjakan oleh semua orang idealnya. Nah, harusnya kita ada pelatihan ya. Kalau tidak online terus bisa tuh kita kasih pelatihan ya. Nah, habis itu dia tentu harus dibawa ke rumah sakit. Lantas bagaimana kecelakaan yang lain? Ya, kalau dia hanya keseleo ya, bahkan mungkin patah kakinya, mungkin tidak begitu mengancam nyawanya. Ya, itu kecuali dia berdarah-darah ya, banyak darahnya, ya bisa membunuh dia. Tapi kalau hanya keseleo saja, kebentur ringan, nah itu berarti dia tidak mengancam bakal meninggal atau tidak. Nah, itu kita bisa langsung tangani tempat traumanya tadi, ya. Kalau dia ringan, maka kita lakukan tata laksana, ya. Kalau dia berat, mesti dirujuk ke rumah sakit. Kalau kakinya patah, fraktur ya, patah kakinya, itu harus dirujuk. Tapi kalau tidak, lakukan tata laksana sederhana. Nah, dalam pertemuan saya dengan Anda yang terakhir, nanti saya akan demokan bagaimana kita melakukan tata laksana sederhana pada orang-orang yang mengalami keseleo, ya. Orang-orang yang mengalami benturan di kaki, ya, di tangan, ya. Kemudian orang-orang seperti ini bisa istirahat atau kalau dia tidak begitu berat bisa tetap melanjutkan untuk berolahraga, ya. Oke. Nah, adik-adik, ya. Ini kan saya bilang kalau dia terancam meninggal, kita lakukan basic life support. Dan disitulah orang yang ada di sekitar itu sangat penting posisinya. Kenapa demikian? Ya, tuh, ya. Kalau dia misalnya kekurangan oksigen atau trauma yang sangat berat, yang tidak mendapat pertolongan, ya, yang langsung ditolong dalam waktu 1 menit, artinya misalnya saya ada di sana, saya paham betul bagaimana menolong orang serangan jantung, orang yang kebetulan ada di sebelah saya, langsung saya tolong, insya Allah 98% dia tetap hidup. Meninggalnya cuma 2%. 1 menit. Lantas, bagaimana kalau agak jauh dari saya? Orangnya dari jauh tuh. Ya, saya harus ke sana dalam waktu 3 menit.
dia kena serangan jantung. Ya, jantungnya berhenti. Saya baru bisa tolong dalam waktu 3 menit kemudian. Ternyata sudah turun peluang hidupnya cuma 50%. Coba Anda bayangkan, perbedaan waktu hanya 2 menit, risiko kematiannya sudah turun. Sudah tinggi, meningkat 50%. Ya. Apalagi kalau saya baru sampai ke sana setelah 10 menit. Sudah 99% meninggal dia. Artinya hanya 1% peluang dia hidup. Ya. Di sini kelihatan betul bahwa waktu itu menjadi penting. Karena waktu itu menjadi penting, maka orang di sebelah itulah yang sangat menentukan dia bisa hidup, bisa meninggal. Ya, oleh karena itu mungkin habis ini kalian nanti carilah di YouTube di mana-mana ya. Bagaimana sih melakukan prosedur penanganan orang gawat darurat di sebelah saya. Ya. Bisa jadi ayah saya, bisa jadi ibu saya yang bisa terkena itu. Yang bisa saya tolong gitu, ya. Pernah banyak kejadian, mungkin kalau Anda pernah lihat di YouTube. Ada orang yang lagi main bulu tangkis, ya, bapak-bapak ya di Jawa Barat kan. Pernah tuh tersebar di YouTube-nya kan, di YouTube sama di WA. Dia kena serangan jantung. Ternyata orang-orang di sekitar itu tidak ada yang tahu bagaimana menangani serangan jantung itu. Malah ditepuk-tepuk aja. Oh, ditepuk-tepuk tangan kakinya, oh, bahu-bahunya ya. Akhirnya foto berikutnya sudah kelihatan dia sudah tangannya bersila, mulutnya diikat pakai kain kapan. Meninggal dia karena tidak bisa menangani, orang di sekitar tidak paham bagaimana menolong orang kena serangan jantung. Ya, seperti itu. Nah, adik-adik, sebenarnya ini untuk mahasiswa kedokteran ya saya kasih, tapi tidak apa-apa, saya kasih ke Anda juga supaya logikanya Anda nyambung. Saya yakin mahasiswa manapun bisa memahami logika itu. Anda terbayang enggak? Coba saya tanya, berapa lama kita bisa hidup tidak harus makan? Kita 3 hari tidak makan, bisa hidup enggak? Tidak bisa. 3 hari tidak makan, tidak bisa hidup? Bisa, Dok. Masih Bisa, bisa. Dok. Ya, walaupun agak menderita ya. Sehari pun, oh tambah masih bisa ya. Kita sudah biasa tuh yang muslim berpuasa seharian penuh. Kita tidak minum sehari, bisa hidup enggak? Bisa hidup. Ya enggak? Nah, sekarang pertanyaan saya, bagaimana kalau kita menahan napas 10 menit? Ada yang bisa enggak? Tidak, Pak. Tidak ada ya. Dokter. Tidak, Pak. Nah, artinya kalau begitu dok, apa sih tujuan saya melakukan basic life support ini? Kenapa 10 menit menjadi penting dalam hidup seseorang itu? Ya tadi, supaya kita mendorong agar otaknya ini dapat oksigen. Bagaimana caranya? Nah, tadi ya bagaimana perjalanan oksigen di tubuh kita? Mulai dari mulut dulu kan, dari hidung. Dari hidung ke mulut, ke paru-paru. Dari paru-paru dia beredar di seluruh aliran darah, sampailah oksigennya sampai ke otak. Oh, kalau gitu itulah konsep dasar saya basic life support itu. Bagaimana saya bisa membawa atau menjaminkan oksigen yang bisa dihirup oleh Bapak ini supaya sampai ke otaknya. Itulah tujuan dari basic life support. Ya. Itu sangat menyelamatkan nyawa pasien. Nah, sebenarnya kalau ada, inilah alat-alat sederhana yang bisa dipakai. Ya, tapi yang paling penting itu adalah panca indera kita. Kemampuan kita menilai korban, kemampuan kita menolong korban, tangan dan kaki kita, mata kita, telinga kita dipakai untuk menolong korban. Itu nomor 1. Nomor 2, kalau ada alat-alat sederhana, ya, alat masker oksigen kalau ada, pelindung leher, oksigennya sendiri kalau ada, kain kasa kalau dia terluka, ya, pelindung leher kalau dia cedera kepala, ya, lampu senter untuk melihat dia ini udah meninggal atau belum, bidai ya, bidai itu kayak spalok itu ya, untuk bisa kalau dia patah kaki, patah tangan, atau kasih es, ya.
Tukang es itu penting sekali tuh di situ dan handuk. Inilah alat-alat dasarnya. Ya. Nah, sekarang apa saja gangguannya? Nah, ini ya kita uraikan satu persatu. Dan bagaimana kita menolong orangnya? Yang pertama, orang yang tidak bisa melanjutkan olahraga, cedera ya atau tidak bisa sakit karena panas. Ini paling banyak di Indonesia. Ya. Di Palembang terutama, daerahnya yang rendah. Prabu Muli juga begitu. Jakarta itu juga panas. Surabaya, Semarang itu rata-rata panas. Ya, yang dingin kalau di Bandung ya. Di Malang itu yang mungkin dingin ya. Di Jogja mungkin relatif lebih dingin. Nah, kalau kena gangguan panas ya, ternyata durasi olahraga yang intens ya dilakukan pada suhu yang tinggi, kelembapan yang tinggi, dan dia tidak masuk cairan yang cukup, maka akan meningkatkan kelelahan. Ya, jadi dia kurang minum, tapi dia berada pada olahraga yang suhunya tinggi, udaranya lembab, maka dia kelelahan. Cepatlah dia akan berisiko mengalami gangguan shock karena panas. Nah, ini aturan internasional. Ya, di sini sistem scoring WBGT. WBGT itu adalah Wet Bulb Globe Temperature. Jadi suhu, kelembapan, ya, global. Ya, di mana dihitung ada skornya semua. Kalau skornya 27 ke atas, maka kodenya hitam. Kalau skornya 22 sampai 27,8, kodenya merah. Apa artinya merah? Risiko untuk semua atlet. Jadi ada risiko kalau olahraga itu di tempat itu. Terkena gangguan panas. Nah, apa artinya hitam? Sebaiknya ditunda olahraganya karena sangat tinggi risikonya. Nah, apa artinya ini? Di Palembang itu musim hujan rata-rata kelembapannya, misalnya kelembapan di musim hujan itu sekitar berapa persen ya? 90 90% ya. Jadi kelembapannya 90%. Kemudian pada saat di pagi hari suhunya itu matahari sudah terbit sekitar pukul 8 pagi. Dan kelembapan yang sangat tinggi 90%, maka suhunya di Palembang saat itu 28 derajat Celcius. Masih cukup dingin ya, 28 itu ya. Kalau Palembang itu rata-rata 33, 34 kalau siang hari. Oke, suhunya rendah 28 derajat. Tapi kelembapannya tinggi 90%. Ya, maka kita cek berapa kodenya. Dilihat di sini kelembapan 90, suhu 28, maka masuk kode 33 angkanya ya. Kelembapan 90 di sini, suhunya 28, maka kodenya angkanya 33. 33 masuk dalam kelompok hitam. Wow, lebih dari hitam malah. Oke, dok, kita olahraganya di musim yang agak kering saja. Kalau Pak lembab saja. Oke, kita turunkan kelembapannya 80. Kelembapan 80, suhunya 28, masuk kode 32. 32, maka masuk ke kategori hitam. Artinya bahaya dong olahraga di Palembang kalau tidak siap dengan minuman. Ya, nah ini contohnya ya. Saya sering menjadi dokter pertandingan untuk SEA Games, Asian Games kemarin 2018. Saya adalah ketua klinik medical centernya Asian Games di Jakabaring. Ya, salah satu yang kita tangani adalah triathlon. Nah, triathlon itu sangat ekstrim olahraganya. Apa yang kami lakukan? Kami punya alat ini.
Tiap 5 menit ada teman saya orang Jepang, ya, seorang dokter jantung yang dari Jepang, dia jadi panitia triathlonnya, selalu berkoordinasi dengan saya. Dokter, bahasa Inggris ya, tidak mungkin bahasa Indonesia, bahasa Palembang ya. Dok, ini suhunya berapa? Sekarang, nah, hanya orang mau start, tunggu abah-abah kami berdua. Bisa enggak ini? Oke, bisa. Oke. Jadi waktu itu pertandingannya dimulai sebelum jam 6. Harus begitu. Jam 6 sudah start. Karena sudah lewat jam 6, jam 8 itu kita batalkan. Ya, kenapa? Karena risikonya tinggi. Ya. Nah, hitam mestinya. Ya, jadi itulah bahayanya olahraga di tempat panas. Nah, olahraga apa saja yang berisiko? Tentu olahraga di lapangan, atletik, layar, balap sepeda, dayung, kano, ya, dan triathlon, ya. Itu yang paling banyak, ya. Yang bahaya. Jadi hati-hati ya, bersepeda terlalu lama kalau tidak minum, ya, berisiko untuk kekurangan cairan, ya. Nah, apa yang akan terjadi? Terjadilah pertama dehidrasi, dia sudah kehausan, bisa pingsan, namanya heat syncope. Pingsan dia, tapi bangun lagi nih. Kalau pingsan, didinginkan, dikasih kipas-kipas, bangun dia, ditaruh di bawah pohon, bangun. Terus ini yang sampai dia gemeteran, sampai dia ngigau ini, ya, sampai dia melihat fata morgana. Nah, ini heat exhaustion namanya. Nah, yang paling bahaya harus masuk ICU adalah kalau otaknya sudah rusak karena terlalu panas. Namanya heat stroke, tapi ini kejadiannya sangat jarang, ya, sangat jarang. Rata-rata orang-orang tersebut biasanya hanya pada fase heat syncope atau paling jauh heat exhaustion. Kecuali dia nekat olahraga terus, wah, itu bisa ya masuk sini, ya. Nah, apa yang kita lakukan kalau ketemu orang yang tadi pingsan karena berolahraga di cuaca yang sangat panas? Pertama, kita pindahkan pasiennya ke tempat yang sejuk di bawah pohon, ya. Terus baringkan pasiennya dengan posisi kakinya naik di atas supaya darahnya ngalir semua ke otak. Kan tadi kan tujuannya mengalirkan darah ke otak kan? Tuh. Kemudian karena cairannya sudah banyak keluar, maka bersama keringat, ya, keringat tadi ada cairan elektrolitnya, maka kita ganti dengan cairan elektrolit, ya. Banyak cairan elektrolit yang ada, contohnya seperti Pocari Sweat, ya, atau apapun. Pada kasus seperti ini jangan disuruh minum air bening, karena justru nanti akan menimbulkan hiponatremi, jadi natriumnya malah lebih rendah. Lebih bagus kalau ada tempat merendam tubuhnya, jadi di kolam atau di air dingin. Atau kalau tidak ada, maka siapkan handuk yang dikasih es dingin, ya, taruhlah di kepala, di badannya, di ketiaknya, ya, di leher-lehernya, ya, dan di selangkangannya. Terus kasih kipas angin. Nah, tapi hati-hati ya adik-adik semua, jangan mentang-mentang cairan elektrolit itu bisa memperbaikinya, tapi nanti setiap saat mau minum ini terus, tidak boleh, ya. Nanti Anda bisa terkena darah tinggi kalau terlalu banyak minum garam, ya, seperti itu. Jadi ini kalau ada ekstrim saja, ya. Oke, itu masalah yang pertama. Bagaimana kalau kecelakaan? Nah, ini kalau kecelakaan, apa yang dilakukan? Apa yang terjadi? Kalau kecelakaan, kita harus lihat langkah berpikirnya, namanya airway, jalan masuk pernafasan. Ya, saluran pernafasan itu airway. W itu jalan, air itu udara. Jalan udara. Kemudian breathing, dia bernapas. Kita harus yakinkan dia bernapas. Kemudian bagaimana aliran darahnya, sirkulasi. Terus bagaimana otaknya, namanya disability. Sadar enggak dia? Kesadarannya dijaga. Terus baru lihat yang lain-lain. Jadi kalau ada pasien yang kecelakaan lalu lintas atau kecelakaan trauma, ya, dia kebentur atau jatuh terbalik sepedanya, maka lihatlah jalan napasnya bagus atau tidak, bernapasnya bagus atau tidak, ada enggak dia berdarah-darah di sirkulasi, dan lihat kesadarannya. Ya, kalau itu semuanya bagus, insya Allah bagus. Tapi kalau ada satu saja, maka harus segera ditolong. Karena sebentar lagi dia meninggal dunia. Nah, bagaimana menjaga jalan nafas? Ya, yang paling gampang adalah ajak ngomong.
Pak, siapa namanya? Amin. Nah, kalau namanya bisa ngomong aman dia. Tapi kalau dia ngomong, nah itu bahaya nih. Wah, ini ada sesuatu di jalan napasnya. Ya, ada yang nyangkut. Kemudian lihat dia sadar atau tidak. Bisa saja dia tersumbat karena tertelan makanan, ya, yang salah masuk, tersedak. Ya, ini kalau total nih harus dikeluarin segala nih. Bentar lagi mati nih kalau orang seperti ini, ya. Atau bisa aja parsial. Parsial itu separuh, ya, karena banyak cairan. Ya, ada darah di sini, ya. Dia kecelakaan terus darah banyak di mulutnya. Akan keluar suara gargling seperti orang kumur-kumur. Atau dia pingsan, cedera kepala, pingsan, lidahnya, refleksnya hilang. Wah, dia akan ngorok. Entar lagi mati tuh dia, ya, kalau tidak ditolong. Atau memang di sini ada masalah di kerongkongannya, ya. Mungkin dia radang di sini atau ada kena pukul di sini, ada luka di leher, bisa bengkak lehernya, wah itu bisa menutup jalan napas. Akan keluar suara stridor, ya, orang yang kesempitan napasnya. Nah, apa yang kita lakukan kalau tersedak? Didorong, Heimlich maneuver namanya, ya, didorong. Nanti saya lihat gambarnya. Kalau dia ada cairan di mulutnya, sedot atau dimiringkan, disuruh keluarin, muntahin. Atau kalau dia pingsan, angkatlah dagunya, chin lip, ya, atau angkat rahang bawahnya. Terus jangan lupa, karena ini kecelakaan, mungkin saja kepalanya kena, lehernya kena, dipasang penyaman leher, ya. Itu prosedurnya. Nah, ini contoh bagaimana mengeluarkan orang tersedak. Diambil dari belakang, ya, dipukul, ditarik, frot, seperti itu. Ya, ditarik supaya perutnya kencang, keluarlah isi di dalamnya. Atau kalau dia tidak sadar, maka taruh di sini, dorong perutnya sehingga keluar. Ya, apa yang di dalam sini. Ini namanya abdominal thrust dan Heimlich maneuver. Didorong. Ya, itu kalau tersedak atau banyak cairan. Ya, orang tenggelam. Ini harus dilakukan seperti ini, orang tenggelam. Ya, dorong seperti itu. Nah, ini yang tadi kalau dia ngorok, angkat dagunya kayak gini. Ya, dagunya diangkat ke atas. Ya, atau rahangnya didorong ke atas. Ya, jaw thrust. Ya, rahang dan dagu didorong ke atas. Kemudian bagaimana kalau dia, jangan lupa ya, kalau dia kecelakaan itu bisa saja kecelakaan kecepatan tinggi, tabrakan, jatuh dari ketinggian, maka lehernya harus dijaga kayak gini. Pak, tidak ada Pak kita penyangga leher. Oh, pakai pasang apapun ya di kanan kiri, kasih bantal, kasih apapun lah yang bisa menjaga lehernya jangan sampai noleh kanan dan noleh ke kiri. Karena siapa tahu sudah ada masalah atau patah di tulang lehernya. Kalau patah itu bergerak-gerak, maka di bagian dalam leher ini ada bagian saraf yang mengatur nyawa manusia. Ya, namanya medula oblongata. Itu kalau dia bergerak-gerak, luka dia bisa meninggal orang. Ya, makanya harus dijaga seperti ini. Kalau dia kecelakaan lalu lintas. Nah, bagaimana kalau orangnya hanya masalah pernapasan saja? Jadi bisa ngomong, bisa, tapi dia ngomong, aduh, namanya siapa? Amin. Wah, aman. RW-nya aman kalau dia sedang ngomong amin. Nama saya siapa? Budi. Aman. Tapi sesak dok, sesak Pak. Wah, ya udah kalau gitu, lihat benar-benar sesak atau tidak. Ya, orang sesak napas itu kalau bernapas lebih dari 20 kali semenit. Terus kita lihat semua otot-otot leher napasnya ini ikut bergerak semua, kencang. Ya, nah, atau bahkan biru. Nah, itu berarti masalah pernapasan. Apa tindakannya? Tidak ada ngapa-ngapain, kecuali istirahat dan pasang oksigen dengan masker. Ya, kasih masker oksigen. Ya, seperti itu. Nah, dok kalau dia pingsan bagaimana? Ya, kayak gini. Ya, kasih bantuan napas, mouth to mouth. Waduh dok, nanti kena AIDS. Nah, ini ada alatnya nih. Ya, ditiup pakai masker. Tiup pakai masker. Ya, ini ada nih. Ya, jualannya ada ya. Nanti coba saya lihat ada alatnya di tempat saya ada kalau nggak salah ini ya alat ini ya. Oke, mouth ini ya, mouth to mask namanya, mouth to mask. Ya. Kemudian, nah bagaimana kalau dia berdarah atau shock? Nah, shock tadi ya berdarah, banyak darahnya keluar atau tiba-tiba pingsan tanpa ada trauma. Nah kita cek cari tanda-tanda shocknya.
Biasa tanda-tanda shock tadi, kulitnya pucat dan dingin, nadinya cepat. Kalau dia sadar, dia gelisah. Kalau ada tekanan, ada tensi, alat untuk mengukur tensi, tensinya turun. Terus dia kesadarannya menurun seperti orang ngantuk. Dipanggil, bangun, tidur lagi. Panggil, bangun, tidur lagi. Nah, itu jangan-jangan dia shock. Ya. Tapi kalau ketemu kulitnya pucat, nadinya cepat, udahlah, itu masuk dalam shock. Nah, kalau dia trauma, paling banyak karena perdarahan. Kita bisa enak lihat kalau perdarahannya di luar, misal kakinya patah, berdarah-darah keluar. Ini bagaimana kalau darahnya di perut? Wah, itu bahaya. Ya, jadi yang paling sering itu kalau orang tuh main sepak bola atau main bela diri, olahraga bela diri, kebentur perutnya, kena pukul. Itu ternyata bagian hatinya bocor, pecah dia bagian hati karena kena pukulan. Nah, itu perdarahannya tidak kelihatan. Tiba-tiba dia merasa lesu, ngantuk aja nadinya cepat. Ah, itu jangan-jangan ada sumber perdarahan. Makanya kalau orang nyeri perutnya, kebentur, nyeri perut, lihat ada lebam enggak? Kalau lebam itu ada di perutnya, maka segera kirim ke rumah sakit. Ya, karena ada perdarahan di dalam perut, ya, harus hati-hati. Ya, pernah kejadian tahun 2000 berapa ya? Saya lupa ya, 2014 ya, lupa saya ya. Ada seorang anak di daerah Halim, dia dipukuli sama kakak-kakaknya, tapi tidak mau ngomong. Terus hari kejadiannya hari Selasa, hari Rabu. Terus hari Rabunya dia muntah-muntah, hari Rabu itu juga sorenya dia muntah-muntah, dia pergi ke dokter. Dokternya bodoh. Dokternya bodoh. Dia melihat ada lebam-lebam di perut, masih bertanya, kenapa kamu? Oh, tidak ada apa-apa. Percaya saja dokternya yang bodoh tadi. Hanya disuruh pulang. Disuruh pulang, ternyata hari Jumat masih muntah-muntah juga. Hari Sabtu muntah-muntah juga. Akhirnya dibawalah ke UGD. Kebetulan teman saya yang menerima, dia pintar dokternya, sudah kursus ATLS sama-sama saya sebagai instruktur ATLS di Jakarta di nasional. Hanya tahu, oh ini ada perdarahan di perut, harus dibuka operasi. Apa yang terjadi? Begitu mau masuk kamar operasi, anaknya meninggal dunia. Gara-gara ada dokter yang bodoh. Nah, kalian harus lebih pintar dari dokter yang bodoh itu. Ya, jadi lihat kalau ada pasien lemas, sakit perut karena terus ada riwayat kena pukul, tersandung, kena sadel sepeda atau apapun, ternyata ada lebam di perutnya, maka serulah segera ke rumah sakit. Jangan-jangan ada perdarahan di dalam perut, ya. Oke ya. Itu. Karena kita tidak bisa ngapa-ngapain. Pak, bagaimana kalau ada perdarahan? Ya bisa, hentikan saja seperti ini. Kalau di luar ya enak, kayak kasih pakai bajumu, pakai kain apapun, tutup. Tapi kalau di dalam perut, siapa yang mau nutupnya? Nggak bisa kan? Makanya harus kira dikirim ke rumah sakit. Ya, kalau di luar kayak gini ya sudah, tutupin aja. Dipegang terus, bila perlu diikat. Ya, jangan sampai keluar darah. Ya, itu tindakannya. Terus kalau ada cairan, ya pasang infus kalau ada infusnya, kalau bisa ya. Kalau di lapangan kan tidak ada. Oke. Nah, ini kalau patah ini bisa berdarah juga nih. Makanya dipasanglah didai ya, kayak gini nih ya. Kasih karton boleh ya, kertas karton yang kuat ya, atau kayu atau ranting ya, bisa dipasang ya supaya dia tidak bergerak-gerak. Nah, ini kalau dia perutnya bukan perut, ini bagian pinggang kena ya, tulang pelvis ya, tulang panggul. Kena tabrak, dia ditabrak mobil ya, kena pinggangnya, wah patah ini, nah itu harus diikat kayak gitu. Ya, seperti itu. Nah, terus bagaimana kalau cedera kepala? Ya, jadi cedera kepala, misalnya dia kena pukul kepalanya, atau kecelakaan dia naik sepeda jatuh, kepalanya kebentur, maka kamu harus cek segera, orangnya sadar atau tidak. Ya orang yang sadar kayak saya, kayak kita sekarang sadar ya. Tapi kalau dia turun itu namanya verbal. Verbal itu apa artinya? Dia seperti orang ngantuk. Kamu bangun, bangun. Wah, ya, ada apa? Kemana kamu? Kenapa? Aduh, kena dok, kepala saya kebentur. Ngantuk saya dok. Dah, didiamin, kamu periksa lagi, kok tidur lagi dia. Bangun, bangun. Nah, itu namanya verbal. Itu sudah terganggu kepalanya. Ya, harus dikirim ke rumah sakit. Apalagi yang lebih parah, kalau dia tidur, kelihatan tidur, pingsan, dipanggil nggak bangun, dirangsang nyeri, diambil, dicubit baru bangun dia. Nah, itu lebih parah lagi.
ya, atau memang nggak bangun sama sekali. Nah, itu paling parah, ya. Jadi kalau dia tidak sadar, apa satu-satunya tindakan kamu? Jaga lehernya, jangan sampai bergerak, segera dibawa ke rumah sakit, ya, dikirim ke rumah sakit. Dok, bagaimana kalau dia sadar? Nah, ini bisa juga nih. Istilah kita talk and die. Jadi dia kena kebentur kepalanya, pingsan sebentar, habis itu sadar. Ini bahaya nggak ya? Maka caranya yang paling gampang cuman enak. Ada cara gampang untuk ngecek dia ini berbahaya apa enggak karena cedera kepalanya. Jangan tanya nama. Kalau tanya namanya dia pasti hafal. Sejak kecil dia dipanggil ibunya Bobby. Bobby pasti tahu langsung jawab dia Bobby. Cara yang paling gampang untuk mengecek dia ini cedera kepala tadi sudah si pingsan sadar lagi ternyata bagus atau enggak, suruh dia ceritain. Ngapa kamu tadi? Kenapa kamu? Waduh Pak, ini Bu, ini dek, saya tadi ini naik sepeda, terus saya melihat ada di depan saya itu ada pengkolan, saya menghindari, terus ada lubang, saya hindari, dari sisi kanan ada orang yang ngebut, saya ketabrak, waduh. Nah, itu berarti masih bagus dia. Dia bisa cerita. Tapi kalau dia, coba ceritain apa yang terjadi pada kamu. Aku enggak tahu, aku tadi naik sepeda tiba-tiba pingsan aja. Nah, itu kirim ke rumah sakit. Ya, berarti dia sudah tidak bisa menceritakan kejadiannya. Nah, kalau seperti itu, mungkin ada perdarahan tersembunyi di otaknya. Ya, kamu harus segera. Kenapa? Karena mungkin saat ini dia sadar, tapi 2 jam, 3 jam, 4 jam kemudian dia bisa pingsan lagi. Ya, itu namanya talk and die. Kebentur, pingsan, bangun, ngobrol-ngobrol sama temannya, terus ngantuk, tidur, tidak bangun lagi. Selamanya. Ya, itu namanya hati-hati. Nah, kalau mau lebih bagus lagi, kalau Anda terlatih pakai senter, lihat gerakan pupilnya. Kalau pupilnya bagus, dua-duanya reaksinya bagus, kan kecil kan pupil kalau kena senter kan, itu bagus. Tapi kalau sebelahnya lambat, sebelahnya bagus, ini ada masalah di dalam otaknya. Ya, itu namanya refleks pupil. Cek ya. Itu bisa dikerjakan oleh semua orang. Ya. Nah, kalau orang itu sempat pingsan, bingung, lupa kejadian atau gangguan pupil, harus dikirim ke rumah sakit ya. Kenapa? Karena dia harus segera dioperasi. Oke. Nah, ini yang lain-lain ya, exposure. Kalau dia stabil, lakukanlah yang bisa kita kerjakan. Kalau keselio ya lakukan keselionya. Kalau belum stabil tadi ya segera rujuk ke rumah sakit. Oke. Nah, bagaimana kalau ada orang pingsan? Apa yang saya lakukan? Kalau ketemu orang pingsan, maka kamu harus tahu dia ini pingsan tadi levelnya apa. Dan tadi saya bilang, kalau dia sadar sepenuhnya kayak kita sekarang itu namanya alert. Biasanya pasti itu baik ya pastinya. Terus semuanya ingat kejadian. Saya Pak tadi, oh ya saya tadi ini jalan, detail betul dia menceritakan kejadiannya sebelum pingsan. Itu masih bagus. Tapi kalau dia bangun, pingsan, bangun lagi, tidur lagi, pingsan, bangun, tidur lagi, bangunin, tidur lagi, itu ada masalah. Ya, segera kirim ke rumah sakit. Atau kalau dia bangun, sadar dia lupa, bingung, nah itu ada masalah. Ya, itu segera. Nah, kalau ini tidak bangun-bangun, atau ya baru dirangsang nyeri baru bangun, atau tidak respon sama sekali. Ya, itu sudah koma itu, ya bahaya ya. Nah, apa yang harus kita lakukan? Ya. Kalau ketemu orang pingsan, maka harus cek betul, lihat betul. Kalau kamu di dekat kamu, yakinkan dia tuh tidak ada benturan di kepalanya. Tiba-tiba jatuh pingsan, berarti tidak ada benturan kan? Nah, terus kalau dia ada benturan, berarti ada masalah nih di kepalanya, ya. Atau mungkin tanya kakaknya, adiknya yang di sebelahnya. Ya, atau ada kejang-kejang, ada radang otak, atau memang dia sudah tua kena stroke. Atau kayak tadi stroke panas. Nah, itu bisa juga ya menyebabkan pingsan itu berarti sudah ada masalah di otak. Kalau ada masalah itu rujuk segala. Bagaimana kalau dia tidak ada masalah di otak? Di kepala tidak ada apa-apa. Nah, itu namanya sekunder, bukan masalah di kepala. Itu kenapa dia pingsan? Karena banyak darah keluar. Atau kena serangan jantung. Itu kan bukan masalah di otak kan, tapi masalah di jantung. Atau patah tulang belakang tuh, wah bisa dia lumpuh dia, bisa pingsan dia. Atau dia alergi obat, makan obat langsung pingsan bisa juga. Ya.
Itu berarti masalah di luar otak. Atau tadi karena kurang cairan. Ya, bisa juga orang itu pingsan. Atau ini nah yang paling banyak, lagi upacara tiba-tiba tuh jatuh ya, karena kepanasan ya. Itu namanya heat syncope. Nanti pas dibangunin sadar, minum teh ya, bisa itu namanya. Atau orang sakit mah kronis. Ya, dia sembelit, nyerinya luar biasa, itu bisa sampai pingsan bisa. Ya. Itu saya pernah sering untuk kejadian dia tidak makan, emahnya kumat, pingsan dia. Ya, disuruh upacara pagi-pagi, ada masa orientasi ya. Nah, itu ya harus dicek betul. Oke. Apa yang harus kita lakukan? Ya, jelas ya, yang tadi pingsan harus diamankan. Cari tempat yang sejuk, jauhkan dari kerumunan, kasih oksigen, kalau tidak ada kipasin, kasih kipas angin ya, jangan terlalu banyak orang di dalam situ, bila perlu ruangannya pakai AC. Kemudian pada saat dia pingsan kita panggil atau kita rangsang dengan bau-bauan ya. Nah, kalau dia lagi upacara tadi pingsan, maka taruh aja di tempat sejuk, kompres dengan esnya di kepalanya, di lehernya. Beri minum yang hangat dan manis ya bila sudah sadar. Bila tidak membaik semua, segera kirim ke rumah sakit ya. Nah, bila ada perdarahan, ada benturan kepala, karena ada kejangnya, ada stroke-nya, tidak sadar-sadar dipanggil-panggil, itu harus segera kirim ke rumah sakit ya, pasti ada sesuatu dan dikasih oksigen. Nah, sekarang bagaimana kalau ketemu orang terkena serangan jantung di pinggir lapangan? Apa yang saya harus lakukan? Jadi, inilah orang yang ini karakter pembuluh darah di jantung ya. Ternyata orang itu kalau yang normal anak-anak mulus kayak gini. Tapi kalau sudah tua rata-rata sudah ada sumbatan. Ya, sumbatannya bisa di sini. Ya, bisa juga seperti ini. Atau dia menyempit karena tegang. Ya, olahraga apalagi dia tegang, main bulu tangkis, taruhan lagi, pakai duit lagi. Wah, marah-marah lagi, partnernya bodoh lagi. Wah, sudah tegang, sudah stres, ya. Maka bisa berisiko terkena serangan jantung. Nah, apa yang harus kita lakukan? Pertama, kenali dulu. Orang kena serangan jantung itu tidak tiba-tiba. Ya, biasanya dia sudah ada perasaan tidak enaknya sebelumnya. Rasanya mual, nyeri ulu hati, nyeri dada sampai ke kiri, ke lengan, ya, ke bahu. Terus dia gitu, cemas, berkeringat dingin, terus diraba nadinya cepat tapi lemah, terus dia pingsan. Nah, itu gejala-gejala orang terkena serangan jantung. Apa yang harus dilakukan? Tentu dia harus diistirahatkan, atur napasnya, segera larikan ke rumah sakit karena harus direkam jantungnya dan dikasih obat untuk melancarkan aliran darah di jantung. Ya, jangan sampai ditunda-tunda, tidak boleh ditepuk-tepuk, itu hanya memperlama waktu saja. Oh, enggak ada guna ditepuk-tepuk itu. Enggak ada guna. Ya, jangan sampai dia terjadi gangguan listrik di jantungnya, itu tidak bisa selamat lagi dia. Ya, kalau sudah ada gangguan listrik di jantungnya karena terlalu lama, ya. Oke. Dok, bagaimana kalau sudah berhenti jantungnya? Nah, yang kayak gini kan, ini hoa. Ya, hoa, menepuk-nepuk itu hoa. Ya, tepuklah siku lengan bagian dalam seperti video ini hoa, banyak yang mati gara-gara ini. Ya, saya harus kasih tahu Anda. Ya. Jadi bawa saja ke rumah sakit. Ya, karena harus dikasih obat untuk melancarkan jantung. Bila perlu nanti kita pasang kateter di sini dari pahanya, dikasih kawat di sini, masukin ke jantungnya, diborong pembuluh darah yang nyempit ini. Nah, didorong. Kita pakai kateter, kita dorong dia sehingga yang tersumbat ini bisa lancar kembali. Ya, ini waktu jadi penting. Kan ingat kan, selama dia serangan jantung, oksigennya tidak sampai ke otak. 10 menit, 1 jam, meninggal. Ya, seperti itu. Oke. Nah, dok, bagaimana kalau sudah berhenti, tidak ada nadi sama sekali? Nah, ini kita lakukan. Ya, kita kompresi. Oh, dorong.
30 detik. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Ah, ya. Terus lakukan 20 menit maksimal. Kenapa? Kamu yang nolong capek. Jadi nolong seperti ini harus berdua. Ya, 2 menit dicoba 4 kali. Ya, 2 kali hembus napas. 30 detik, 20 detik, 2 kali hembus napas. 20 detik, 2 kali hembus napas. 4 kali, capek, gantian. Seperti itu. Lakukan terus sampai di UGD, orang UGD datang atau sampai di UGD. Berarti kalau di atas mobil, tetap kerjain. Meskipun di atas mobil, sambil jalan ya ke rumah sakit. Nah, ya, siapa tahu dia bisa. Yang penting ada pompa di jantungnya untuk mengalirkan darah ke otak dulu. Ya, tuh. Lakukan sepanjang perjalanan. Atau nanti kalau lagi manggil ambulan, sebelum ambulan datang kerjain, gantian. Ya, belum dinyatakan meninggal sebelum dinyatakan meninggal oleh dokternya. Ya, coba terus. Nah, jangan ditunda-tunda, jangan ditepok-tepok tadi, jangan disuruh tidur dulu, jangan disuruh bawa pulang, ya langsung bawa ke rumah sakit. Karena harus dipasang pelancar aliran darah, ya, obat maupun kawat atau balon, ya. Nah, ini cara-cara membawa pasien. Jangan pula kayak gini ya. Ini namanya tidak kompak. Kasihan ini pasiennya, atletnya nih. Ya, yang tadinya cuma keseleo, patah lehernya gara-gara jatuh. Ya, jadi harus hati-hati ya. Bawa pasien pun harus berhati-hati. Oke, itu saja yang bisa saya kasih ke adik-adik semua. Ya, bagaimana kita menangani kasus gawat darurat pada orang di sekitar kita. Ya, tadi kena lembab, pingsan, trauma, dan serangan jantung. Oke, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Ada pertanyaan dari adik-adik semua, silakan. Dokter, izin Ya. bertanya dokter. Dan Ricky, ya silakan. Atau siapa? Tolak ya? Haris ya? Oke dokter. Ya, silakan. Mohon maaf dokter, sebelumnya off cam karena sinyal lagi down. Nggak apa-apa. Saya bertanya dokter, gimana cara menolong pasien atau korban yang jatuh ketika ada patah tulang di tulang belakang. Kan di tulang belakang ini kan Oke. secara Betul. pusat juga dokter. Nah, Iya, kalau betul. Ya. itu ada cedera terus ada patah kan, kalau tidak stroke ataupun yang lainnya atau bisa mengancam nyawa juga dokter. Itu Ya, betul. caranya bagaimana dokter? Ya, tadi ya harus diikat. Ya, jadi harus diikat, jangan sampai dia tulang belakangnya bergerak. Jadi, nah kayak gini. Jadi ikat di sini untuk pinggang, di bagian ini juga diikat. Ya, jadi pasanglah kain banyak-banyak, diikat satu-satu, satu di sini, satu di sini, satu di sini, satu di sini. Ya, atau sebenarnya taruh di atas papan. Ya, taruh di atas papan yang keras, terus badannya diikatkan ke papan sehingga dia tidak bergerak sama sekali. Ya. Papan tidak ada, pintu. Nah, ya, pintu itu supaya dia keras tuh. Ya, di bagian yang keras. Jangan, tidak boleh pakai tandu yang seperti ini. Tidak boleh pakai tandu yang seperti ini. Mana tandunya tadi? Nah, tandu ini tidak boleh nih. Tandu ini tidak boleh. Ya, tandu ini terlalu lembut. Jadi harus kasih di atas papan. Diikat papannya, badannya diikatkan di papan supaya tidak bergerak sama sekali. Ya. Terus harus segera dikirim ke rumah sakit karena siapa tahu bisa disambung kembali oleh dokter bedahnya. Ya, dia masih bisa hidup, bisa selamat. Mungkin lumpuhnya akan berkurang, ya. Kalau bisa disambung lagi dalam waktu di bawah 6 jam dari kejadian traumanya. Gitu. Oke, ada lagi. Silakan. Izin dokter, untuk ngangkatnya itu bagaimana ya dokter? Kan Berempat. harus berempat Iya. ya dokter? Iya, harus diangkat pakai papan. Dengan papan yang dibawa. Gitu. Ya, pakai pick up dia. Tidak boleh pakai mobil yang harus dilekuk-lekuk. Ya, dia harus duduk. Tidak boleh. Dia harus tetap tegak. Dia tetap berbaring gitu ya. Oke. Ada lagi? Silakan. Sudah dokter, terima kasih dokter. Sama-sama.
Tidak ada? Dokter izin bertanya dok. Ya, silakan. Siapa? Pertama dokter. Jadi gini dok, saya tuh pernah dengar kasus kalau perdarahan di dalam rongga mulut dok. Nah kan kalau trauma kepala itu kita pasti memiliki kecurigaan yang tinggi terhadap trauma servikal ya dok ya. Iya, Nah, betul. darah hebat di dalam mulut itu kan jatuhnya darahnya bisa masuk ke dalam saluran napas kan dok. Dan Iya. pasiennya kasus ini pasiennya tidak sadar. Mm-mm. Nah, gimana ya dok untuk menjaga RW-nya? Karena kan kalau kita gerakkan ke kanan, jatuhnya Iya. saraf di dalam lehernya. Jadi oblongatanya bisa rusak. Ya. Jadi apa ya dok yang kita lakukan? Ya, jadi makanya biasanya pada alat-alat kita, alat-alat basic life support itu ya, kita ambil bekas sepet HP, sepetnya tinta yang banyak. Nah, mana ya? Sepet tinta yang besar itu, 20 cc itu, bisa kita, ada di sini ya, sepet. Ambil sepet, bekas sepet yang tinta 20 cc, pakai selang kecil, selang infus, disedot. Ya, cairannya disedot. Oh, sedot terus. Sepanjang dibawa ke rumah sakit. Nanti di rumah sakit ada penyedot khusus suction namanya kan? Disedot dia. Jadi intinya harus disedot cairannya. Kalau tidak dia tersumbat. Ya, tidak boleh dimiringin, jangan dimiringin. Ya, gitu. Nah, kalau Anda canggih, biasanya nanti dia dipasang selang. Ya, dipasang selang oleh dokternya. Walaupun dia berdarah terus, nanti dipasang selang oleh dokternya. Kalau sudah dipasang selang, cup ya ke dalam leher, ke dalam kerongkongannya, aman dia meskipun dia berdarah banyak. Ya, gitu. Tapi sebelum itu disedot terus. Menanggapi dok, kalau misalnya benar nggak sih dok kalau misalnya kita tadi misalnya melakukan dengan spet tadi menarik mengambil cairan yang ada di dalam rongga mulutnya, bukannya Iya. kok ke tempat paskes primernya atau fasilitas kesehatannya itu jauh dok. Nah kalau kita ngelakuin itu terus dan ternyata perdarahannya hebat dan apakah jatuhnya dia bisa shock gitu dok, lebih parah gitu. Bukan matinya bukan karena shock, matinya karena tersumbat aliran nafas, RW-nya yang terganggu. Kalau shock kan sirkulasi, ya enggak? Nah, justru matinya lebih cepat karena tersumbat. Jadi bukan karena perdarahannya, matinya karena dia disedot. Ya, kalau tidak disedot. Kalau disedot terus, ya maka cairannya kan enggak apa-apa, akan dia akan berdarah terus tuh, ya. Kan dikasih pasang infus. Dikejar dengan infus, diganti dengan cairan infus dulu untuk cairan yang hilang kan sementara tuh, ya. Sambil dibawa ke rumah sakit, ya, seperti itu. Oke? Baik, lanjut lagi. Dok, izin bertanya dok. Ya. Tadi pada saat orang pingsan itu jangan beri air bening karena bisa hiponatremi ya dok. Kalau dia dehidrasi, ya. Kalau dia panas ya. Oke, terus lanjut. Terus kalau contohnya nanti terjadi dan kebetulan kita cuma ada air putih, apa kita berikan atau tidak usah saja dok? Oh, kalau ada berikan secukupnya. Ya, jadi begini. Biasanya orang yang banyak keluar keringat itu tidak haus. Karena garamnya ikut keluar. Ya, untuk haus itu kan airnya kurang, garamnya tinggi kan, natriumnya tinggi. Nah, ini tidak haus dia, malah tidak mau minum dia. Nah, kalau seperti itu kasih aja minum secukupnya. Yang dia bisa, yang penting dikasih kompres. Air dingin. Ya, kalau bisa air es ditaruh di sini. Nah, dok, bagaimana kalau bisa dikasih ini, dikasih kalau enggak ada bikin aja larutan gula garam. Ya. Jadi dibikin kalau tidak ada Pocari Sweat dibikin larutan gula garam. Jadi 1 cangkir gula, 1 cangkir air ditambah 1 sendok makan gula ditambah 1/4 sendok makan garam. Nah, itu sudah bisa.
menggantikan gula garam tadi. Kalau tidak ada juga, air teh juga boleh. Yang penting ada elektrolitnya dikit. Ya, seperti itu ya. Gitu. Nah, kalau tidak ada apapun, air putih juga boleh, tapi jangan terlalu banyak karena justru akan menurunkan ininya. Menurunkan apa namanya? Kadar natriumnya dia. Ya, malah berbahaya juga tuh, ya. Oke. Oke, terima kasih dok. Yuk, lanjut. Baik, kalau tidak ada adik-adik, saya pikir itu saja dari kita hari ini ya. Intinya bahwa ini bagaimana kita melakukan pertolongan pertama pada kecelakaan ya, pada trauma akibat berolahraga ya. Jadi kalau ada apa-apa silakan tanya lagi. Nanti ketemu lagi sekali dengan saya. Nanti saya dengan dokter ini dari Prabu Muli itu akan mendemokan beberapa penanganan cedera ya, cara-cara pasang alat untuk cedera ya. Oke, sampai jumpa lagi semuanya. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dokter. Terima kasih dokter. Yo. Terima kasih dokter Irfan. Yo.